Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kelasku online. Belajar menyenangkan kapan saja dan di mana saja. Berjumpa lagi di materi Quick Writing Series. Kali ini kita akan membahas tentang tata letak, atau bahasa yang mudah dikenali adalah layout. Kenapa saya bahas ini? Bukankah penulis tidak punya kewajiban untuk melayout sendiri naskahnya? Kalau di data pustaka, saya menggunakan istilah layout silang. Jadi saya menata, nanti penulis akan memeriksa atau usul penataan dari naskahnya. Itu kalau di penerbit data pustaka. Kalau di penerbit lain saya tidak tahu. Tapi biasanya penulis hanya menyerahkan bahan mentah ke penerbit. Nah, penerbit yang akan melakukan proses tata letak ini. Nah, perlu diketahui oleh teman-teman penulis atau teman-teman yang mengikuti video ini bahwa tata letak sebenarnya bisa dilakukan oleh penulis sendiri. Maksudnya apa? Untuk memudahkan penerbit atau percetakan ketika bahan mentah tadi itu berupa tulisan itu masuk kepada penerbit. Buku Guru 4.0 semua prosesnya saya lakukan sendiri. Sehingga ketika saya kirim ke Raska Pustaka, saya hanya minta logo dan untuk minta ISBN waktu itu, sehingga semua proses saya lakukan sendiri. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa penulis juga harus punya kemampuan untuk menata naskahnya, agar nanti ketika proses dipercetakan akan lebih cepat. Nah, ini akan mempersingkat waktu penerbitan buku yang kita tulis. Baik, tata letak ini berhubungan dengan tampilan buku. Buku yang sebagaimana kita nikmati sehari-hari ketika kita membaca, itu sebenarnya berhubungan dengan tata letak pada tahap tampilan buku. Kalau kita lihat misalnya yang saya tampilkan ini, saya menggunakan tata letak seperti ini. Semua tulisan yang ada di dalam buku ini itu semuanya sama. Jadi tampilan buku. Sehingga tata letak itu berhubungan juga dengan konsistensi dari buku, terutama tentang tata letaknya. Jadi kalau misalnya saya beri gambar seperti ini, jadi gambar seperti ini, semuanya tiap judul itu ada gambar seperti itu. Terus font yang saya gunakan misalnya, jadi judul yang besarnya seperti ini, nanti di judul yang lain, di tulisan yang lain sama ukuran fontnya, termasuk isi, ya termasuk isi seperti ini, termasuk huruf besar yang awal ini, ya huruf besar yang awal ini semuanya seperti itu, termasuk paragraf seperti ini menjorok ke dalam, ini juga menjorok ke dalam. Nah, ini berhubungan dengan konsistensi di naskah-naskah berikutnya. Pasti nanti teman-teman ketika membaca e-book saya, silakan diunduh di link deskripsi. Itu akan seperti terus. Nah, itu berhubungan dengan konsistensi. Jadi tata letak tidak hanya berhubungan dengan tampilan buku, juga menggambarkan tentang konsistensi. Yang selanjutnya, tata letak itu berhubungan dengan jenis huruf atau font. Nah, kalau kita lihat tulisan kita ini menggunakan jenis huruf apa. Kalau di buku saya menggunakan fontnya menggunakan Cambria. Untuk isi ukurannya 11. Untuk judul yang atas itu antara 16 sampai 20. 16 sampai 20. Saya lupa judul itu menggunakan ukuran berapa. Tapi biasanya kalau saya melayout itu antara 16 sampai 20. Ya, sampai 16 sampai 20. Nah, tata letak itu berhubungan dengan jenis hurufnya. Sehingga huruf yang kita tampilkan di buku kita itu akan memudahkan pembaca dalam menikmati tulisan-tulisan kita. Tentu kalau hurufnya misalnya huruf-huruf yang belok-belok itu misalnya yang punya rasa seni tinggi, itu akan menyulitkan pembaca dalam memahami tulisan kita. Font juga akan
berpengaruh. Nah, yang selanjutnya adalah kalau kita bicara tentang tata letak, maka kita bicara juga dengan ukuran kertasnya. Ukuran kertas ini teman-teman sebenarnya sudah ditentukan dari percetakan. Jadi kertas-kertas yang dipakai di percetakan itu sudah dikhususkan, seperti misalnya buku puisi itu ukurannya seperti ini, buku cerpen itu ukurannya seperti ini, buku teks itu pakai ukuran kertas seperti ini. Nah, nanti yang kita gunakan di Quick Writing Series ini untuk membuat catatan harian itu menggunakan kertas A5. Kalau di komputer pasti ada. Atau kalau mau custom size itu di angka 14,5 kali 20,5 cm. Ini kalau mau di custom size, tapi lebih mudah menggunakan A5 begitu. Kalau saya menggunakan custom size 14,5 kali 20,5 cm. Itu tentang kertas. Yang selanjutnya adalah tentang batas kertasnya atau margin. Nah, di sini berhubungan dengan marginnya. Misalnya di sini ada batas atas, ada batas kanan, ada batas kiri, ada batas bawah. Di Delta Pustaka atau di Quick Writing Series kali ini untuk membuat buku catatan harian, maka di sini saya menggunakan 2 cm. Ini juga 2 cm. Di sini 3 cm. Kenapa? Karena di sini ada halaman. Di sini 2 cm. Nah, biasanya saya konsultasi dulu ke percetakan. Nah, ternyata percetakan menggunakan batas atau marginnya seperti ini. Nah, ini untuk melihat kerapian kerapian dari buku yang nanti akan kita tulis atau kita cetak. Yang terakhir teman-teman, ketika kita bicara tentang layout sebenarnya adalah kita bicara tentang keindahan. Kita bicara tentang keindahan. Keindahan dari apa? Keindahan dari buku yang nanti akan kita terima atau buku yang nanti akan dibaca oleh orang. Misalnya saya beri aksesoris seperti ini teman-teman. Nah, aksesoris seperti ini sebenarnya untuk memperindah buku saja. Atau misalnya diberi footnote seperti ini, tidak ada masalah. Tapi biasanya kebanyakan pada umumnya kalau saya melayout bukunya teman-teman, tidak saya beri footnote seperti itu. Nah, di buku Quick Writing Series di yang kemarin itu, buku antologi yang pertama, di hari yang pertama itu saya gunakan footnote-nya di bawah. Jadi di bawah, di sebelahnya halaman seperti ini, saya gunakan itu. Nah, keindahan inilah yang nanti sebenarnya walaupun aksesori itu akan menambah kesukaan atau ketertarikan pembaca terhadap buku kita. Nah, hal inilah yang sebenarnya jarang diketahui oleh teman-teman penulis, karena teman-teman penulis rata-rata terima jadi begitu. Tetapi tidak ada salahnya teman-teman penulis itu menuntut ilmu tentang layout ini, atau mengetahui atau memiliki pengetahuan tentang tata letak dari sebuah buku, sehingga teman-teman bisa melakukan ini secara mandiri. Nah, aplikasi yang digunakan, saya selalu menggunakan Microsoft Word saja. Saya tidak menggunakan Corel atau InDesign atau PageMaker, hanya menggunakan aplikasi Word saja, Microsoft Word saja. Itu lebih mudah bagi teman-teman, dan teman-teman juga familiar. Ini saja bisa sampaikan di dalam mengenal tata letak buku catatan harian yang nanti akan kita tulis, baik melalui buku solo atau individu maupun buku-buku yang kita tulis bersama dalam bentuk antologi. Semoga bermanfaat video ini dan menambah pengetahuan teman-teman tentang apa itu tata letak atau layout. Terima kasih. Like jika suka dengan video ini. Jangan lupa share ke teman-temannya. Dan yang terakhir, subscribe, karena video ini masih akan ada seri lagi, sehingga teman-teman punya ilmu untuk menulis buku catatan harian.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.